Kan kemarin kita bisa 2 hari yang lalu kita buka laporan ke Pak Purbaya lah, Pak Purbaya ya, WA Group. Ini laporan ini sudah masuk dalam 2 hari ini masuk berapa? 15.933 WA yang masuk kita. Yang ucapan selamat ada 2.459 ya, muji-muji lah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang udah mulai dikerjakan ya. Misalnya ini dari satu ya, yang panjang ini aja ya. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian. Orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, ya bea cukai sini siapa? Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita lakukan verifikasi. Nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong yang di Starbucks di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Enggak, sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Yang satu lagi, Pak Menteri di Madura, kamu ya, terjadi penjualan pita rokok besar-besaran yang semua rata-rata dijual kembali dan dipakai untuk merek rokok lain. Kalau ini bisa ditertibkan, insya Allah akan banyak penambahan uang pajak masuk ke negara. Merugikan negara, semoga masukan dari saya bisa diterima untuk dievaluasi. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang dan kesempatan terhadap masyarakat untuk memberikan informasi. Kami rakyat mendukung Pak Menkyu sepenuh jiwa dan raga. Wah, jiwa dan raga nih. Gimana tuh? Kampung lu gimana? Ini sudah perhatian Pak Jaka. Saya kira tinggal kita cek seminggu depan, Pak Menteri. Ini sebenarnya kan sudah lama saya dengar. Saya pikir tadinya mulai berhenti ketika saya mulai ngomong-ngomong seperti itu. Ya sepertinya selama ini dianggapnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Jadi semua kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman baik cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 Raksa. Siapa 3 Raksa KPP-nya? Coba cek nanti ya.
Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus udah rapi nih. Kalau premanisme, dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya, kreatif lah. Oh ternyata betul, saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2029, 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri, bodoh amat. Kalau dimarahin diem aja, dipikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya biarkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini lagi. Nih, satu lagi nomor 9 agak panjang. Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1 atau 2 tahun belakangan ini, bea cukai sangat meresahkan baik. Bea cukai lagi dong, gimana sih? Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen. Satu pemeriksaan fisik lama sejak keluar penjaluran merah. Misalnya pemeriksaan fisik bisa 34 hari, 2 pemeriksaan dokumen juga 70 PIB. Saya dikenakan notul yang berisi denda, padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang berupa serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasannya, alasan tidak masuk akal. Misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus. Tapi saya tahu pengusaha tidak mungkin naik banding agar barangnya cepat keluar. Kalau banding, mesti barangnya tertahan, kemudian ajukan keberatan yang nanti pasti ditolak juga. Ini namanya diktator. Kan itu juga orang bea cukai lu. Lu coba jelasin, ini kan murid lu semua. Kenapa bisa begini? Coba jelasin. Ini langsung nanti PIB-nya kita cek. Ini kan udah ya. Jadi kalau gurunya. Ya Pak. Ini nanti SOP-nya sudah lewat. Mestinya ini langsung diputus. SOP pemeriksaannya nggak sejak selama ini. Oh, gue jahat ya. Sekjen dikerjain. Nggak, di sana emang ya tadi nggak terkendali kalau udah gitu. Jadi report ini akan membantu. Ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA group itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Ya nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Apa kalau pemerintah apa? Corporate culture ada nggak? Governance culture. Kalau kita rubah, budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal lah. Kan dia mestinya bentuk corporate culture dulu, zaman dulu. Lu udah bisa ganti-ganti. Udah berapa lama lu ninggalin Dirjen Pajak? Oh masih baru dong kalau gitu. Ini mau merit lu nih. Enggak. Ini kita betulin ya. Satu lagi. Selamat pagi Pak. Saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi, bukan warung-warung kecil. Yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup. Walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat.
warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah bentuk satgas tim khusus, bukan kalau satgas kan gede, tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari Bea Cukai dan dari bekas pajak, Itjen dan pajak ya, bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktural, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ya kan? Ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Rekan-rekan? Silakan, Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan dari daerah kan dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan dan triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Udah ya, Zawa? Ada lagi? Cukup. Mbak, yang belakang, silakan, Mbak. Selamat siang, Pak Bupati dan saya Renata dari Kompas TV. Oh, Renata yang kita kemarin ya, Kompas ya? Iya Pak, boleh ya Pak nanti datang ke Kompas TV ya Pak tanggal 20. Di sana siapa ininya? Anchornya siapa? Anchornya ada banyak sih Pak, ada My Sister, dan kalau Bapak kenal biasanya deh ekonomi itu Pak. Oh, Salah satu presenter hebatnya My Sister, Pak. Lona. Ilona. orangnya siapa? Ada Ibu Rosi. Silvilona. Saudara lo? Bukan, Pak. Salah satu jurnalis senior. Forcam juga, Pak. Alumni Forcam juga ada di sana. Kan, Mbak, pertanyaannya? Oke, nanti kita lihat ya. Kompas nyerang gua terus sih, gua malas saudara. Tapi serang. Nggak, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan yang melapor gitu. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal bea cukai yang tadi Bapak terus sebenarnya apa saja gitu. Kalau di rekap semuanya sekarang sampai sekarang berapa? Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang dicatat ke saya, ini semuanya, hampir semuanya bea cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya. Ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini, ya? Enggak, kalau responnya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Ini kalau yang ucapan selamat nggak di. Kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, membantu khusus itu.
Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa kebanyakan orang pajak? Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang dikeluarkan bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu. Kan gua ahli statistik. Apalagi? Pak, ini juga selanjutnya Pak, ini ada terkait dengan Satgas khusus penerapan APBN. Kemarin Pak Sua ngomong di swasta itu Oh itu. ya itu sebenarnya nanti siapa saja instansi yang akan bergabung dan kapan nih Pak targetnya dan berapa banyak sih Pak target penyerapan APBN ini? Itu kan ada 26 kementerian. Gue ingat 2 tambah 6, 8. 26 kementerian. Soalnya angka 8 angka favorit. Saya baru tahu juga. Jadi ada 26 kementerian, nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan nanti kementerian akan ngasih siapa perwakilannya di sana. Nanti kalau untuk yang anggaran kita akan monitor on regular basis di sini dari kami dirjen anggaran ya, si dirjen apa? Anggaran, dirjen apa? Bendahara ya. Bendahara akan jadi anggota di situ dan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana kondisi penyerapannya. Nanti perwakilannya disuruh memfollow up itu. Nanti mungkin sebulan sekali kalau ada meeting besar dikasih tahu ke menterinya, atau berapa bulan sekali, 3 bulan sekali kali ya. Kalau untuk menteri ini belum terserap, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan. Itu yang akselerasi penyerapan anggaran ya. Tapi itu nanti ada kayak gini pengaduan masyarakat untuk bisnis. Nanti kalau ada yang ngadu kan ada yang sampai diaduin kan. Kita panggil nanti yang ngadu siapa, yang ngaduin siapa, kita gelar perkara. Di situ saya jadi hakim, kira-kira nanti di follow up pasti beresnya sekarang. Dulu saya seperti itu dan terbatas kekuatannya karena saya nggak punya kekuasaan waktu itu. Kalau sekarang kan ini kan bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk sana dan nanti saya punya senjata juga. Kalau kementerian disuruh berubah peraturan nggak mau, kita potong anggarannya atau nggak usah kita kasih aja duitnya. Kalau yang Pak Ubay sudah sasar mungkin program-program apa gitu Pak, kira-kira ini penyerapannya yang kurang mungkin kalau kita lihat kan mungkin MBG gitu atau dari kementerian mana. Oh dia borong nanya banyak banget. Pacar lo ya? Bukan Pak. Jurnalis TV memang harus banyak Pak pertanyaan. Oke, gini. Kalau yang kita lihat kan ada MBG, ada PU, ada pertanian yang masih agak rendah sampai sekarang. Nanti kita akan lihat seperti apa program cara untuk mempercepatnya. Nanti sore saya akan datang ke PU untuk nakut-nakutin dikit lah, bukan nakut-nakutin ya, mendorong atau membantu, mengencourage supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang. Oke, next question. Mbak, silakan Mbak. Anda galak amat. Ampun. Belum makan Pak, belum makan siang Pak. Mas, Mbak, nggak ada minum nih, gua haus nih. Aco nih. Masa Bapak menjabat apa yang akan dilakukan kemudian untuk konstruksi kan Pak tantangannya untuk kelas menengah khususnya kan itu minimum keluar fiskal ya Pak. Apakah nanti kedepannya akan ada inisiatif atau Pak untuk khususnya kelas menengah ini? Ini kan saya baru sebulan di sini, sebulan lebih sedikit ya. Ekonom baru dibalik arahnya, sudah mulai melihat ekonominya. Cuman kalau Anda expect dampak full dalam waktu sebulan, nggak akan kelihatan mungkin, atau belum kelihatan banget. Walaupun kalau Anda lihat sekeliling Anda, kelihatannya sudah semakin optimis kan orang-orang. Itu listrik demandnya udah naik. Banyak kata si Dirut PLN kemarin bilang, di banyak tempat orang udah mulai minta sambungan listrik baru. Artinya emang ekonominya mulai bergeliat. Itu saya harapkan sih nanti akhir bulan Desember udah kelihatan tuh. Lebih bergairah ekonominya, di mana ke bawah akan mengalir juga tuh. Saya pikir sih pengangguran, orang mulai ngerasa lebih mudah mencari kerja. Udah sebagian pasti udah keserap ke sistem perekonomian, ke sistem yang sedang tumbuh itu. Jadi akan membaik sedikit. Growth akan di atas 5,5% dugaan saya dengan uang yang saya gelontorkan. Belum nanti lagi ada stimulus tambahan ke perekonomian yang akan diumumkan presiden. Terus
Jadi nggak langsung tuh. Kemarin kan ekonomi dibunuh tuh. Sekarang saya balik, ya nggak langsung begini, begini terus. Tapi akan Anda rasakan secara bertahap. Mungkin iklan di media juga udah naik kali ya, dugaan saya. Ada yang lapor saya Amin, Pak. udah mulai ya? Saya mengamini, Pak. Amin. Udah naik loh. Katanya udah mulai naik tuh. Iklan-iklan di media juga, Anda gajinya naik lantar. Untuk kelas menengah, nanti biasanya pada waktu ekonomi tumbuh makin cepat, yang menikmati paling banyak kelas menengah duluan, yang bawah lebih lama. Jadi kita lihat 2 triwulan ke depan, gimana impact tadi dari pembalikan ekonomi. Kalau mereka menikmati duluan yang udah kaya ya udah. Tapi kalau masih susah, kita akan pikirkan cara. Tapi begini, kelas menengah kan orang yang mampu dan pintar. Dugaan saya begitu ekonominya growth, tumbuh yang lebih cepat, mereka lah akan yang menikmati duluan manfaat pertumbuhan ekonomi itu di samping atas ya. Yang bawah lebih lambat, biasanya mereka akan akses ke sumber-sumber ekonomi itu lebih kecil dibandingin yang kelas menengah. Cuman ketika ekonominya diperlambat seperti kemarin, mereka akan menderita. Bukan baru loh, mungkin kalau saya lihat ke belakang sejak tahun 2018, 2019 sudah ditekan mereka secara sengaja atau nggak sengaja, mungkin saya nggak ngerti. Ini salah media, kenapa nggak ada monitor kebijakannya, fiskal dan moneter dan ekonominya. Ajo kurang keras protesnya. Ajo ya, lu nggak pernah protes sih, teman-teman juga nggak pernah protes, jangan nanya doang, protes aja. Kalau ada kesalahan kebijakan langsung, ini kenapa begini? Pemerintah tidur ya, gitu aja. Kalau saya bangun kan. Apa? Salah satu yang dinikmati kelas menengah ketika pertumbuhan ekonomi Kelas menengah income-nya berapa sih? Nggak tahu kan. Kira-kira gini, kalau ekonominya tumbuh nanti, let's say perusahaan-perusahaan mulai ekspansi. Perusahaan apa misalnya? Yang gampang, kan demand naik. Perusahaan misalnya IT kan tumbuh juga kan? Karena permintaan akan service maupun barang hardware IT kan meningkat pada waktu ekonomi ekspansi, karena perusahaan-perusahaan kan tumbuh. Itu kan orang IT yang kerja di IT tambah, gajinya tambah, atau nanti kan begitu kurang makin besar dia akan hire orang kan. Nah itu masuk kelas menengah. Yang di sini kelas menengah yang tiarap sebelumnya udah mulai tumbuh. Terus nanti kalau ada perusahaan-perusahaan buka ini baru ya, mereka kan pasti sebagian besar bukan yang sektor informal kan. Kalau ekonomi tumbuh betul ya, sektor formal yang tumbuh. Mereka pasti kelas menengah hitungannya nanti. ujungnya ke pendapatan kelas menengah. Kalau misalnya ada usulan dari pengusaha dari terkait PPh 21 dinaikkan ke dengan gaji 10 juta itu gimana? Enggak. Jangan seperti itu terus, minta duit terus. Lihat dulu ekonomi seperti apa, nanti kalau udah mereka baik, bisa membayar, bayar. Jangan semuanya gratis, nanti saya bangkrut. Gimana saya bisa bangun daerah, bangun pemerintah, membiayai program pembangunan? Nggak bisa kalau gitu. Jadi jangan semuanya gratis, kalau semuanya gratis pendapatan pajak nol, bubarlah kita. Jadi harus hitung yang optimal seperti apa nanti. Itu bukan optimal kalau kita nolin semuanya. Anda kelas menengah kelas mana? Anda kelas mana kira-kira hitungannya? Mana juga? Mana kelas menengah lah. Lu minta ini, minta gratis, enak aja lo. Enggak, kita akan balance sesuai dengan ini kan, uangnya kan dipakai secara bertanggung jawab kan nanti ke depan itu. Makanya kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, pajak, bea cukai, supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti. Ya. Amin. Oke. Pertanyaan. Emang Anda bayar pajak berapa sekarang sampai keberatan begitu? Ini buat tulisan panjang, Pak. Biasanya untuk tulisan panjang. Konten untuk tulisan panjang biasanya. Tulisan panjang. Oh. Oke, sebelah kiri kayaknya belum ada yang nanya. Ada nggak? Ada yang mau nanya sebelah kiri? Yang belakang? Krisna boleh? Berdiri aja nak, langsung nak. Pak, saya Krisna dari Investor Daily, Pak. Investor TV. Investor Daily, Pak. Investor Daily apa Investor Trust beda ya? Beda, Pak. Aku baru tahu loh. Itu adik tiri, Pak. Kalau Investor Kenapa Trust. dia pakai nama sama investor juga? Pak Primus. Primus ya? Terus. Saya pikir sama. Beda. Ya?
tentang apa Pak? Tadi kan konversi dalam data realisasi investasi ya Pak. Kita harus 1.400 Pak. Realisasinya. Kalau di Bapak sekarang untuk kan targetnya masih 900 ya Pak. Kalau dari pemerintah Targetnya berapa? Oh, sekarang 1.400. Pasti di bawah targetnya kan? Ya orang ekonominya melambat sampai bulan Agustus. Oh, 1.900 akhir tahun. 1.400 itu apa sekarang ya? Ya makanya, kenapa Anda potong, saya mau jelasin. So jago loh. Gini kira-kira. Karena ekonomi melambat, pasti melambat kan waktu semester triwulan pertama sampai bulan Agustus, awal September kali. Ini kan mulai dibalik pelan-pelan. Nanti kalau udah mulai aktif lagi ekonominya, mulai hidup lagi, harusnya investasinya akan tumbuh lebih cepat. Jadi past performance tidak bisa dipakai untuk menghitung future performance gitu. Kalau di pasar saham begitu katanya. Pernah dengar itu? Jadi saya pikir sih mungkin kalau emang susah ya 1.900 mungkin nggak kecapai, tapi akan lebih dekat ke sana dibanding sebelumnya. Hitungannya kalau 1.400 kan dibagi 3 berapa? 1.400 bagi 3, 400, 410 lah, 450. Tahun depan, kalau 450, kalau dibagi 3 aja tambah 1 triwulan udah dapat tuh 1.900. Jadi harusnya akan lebih dari situ. Ya, jadi angka itu ya 1.900 saya pikir dulu angkanya ada angka nabung juga di situ. Artinya dia udah tahu di atas itu tapi diturun ke 1.900 biar nanti dibilang performanya bagus. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Nah, tambahan nggak? Udah cukup? ISG Pak. Kan 2 hari ini turun Pak. ISG Pak. Technical sih kayaknya ambil profit Pak. Ada secara teknikal Pak ya? Kayaknya ada aksi ambil profit. Jumat ini turun sih. Iya. Itu kan dipengaruhi juga dengan global sentiment kan. Gak apa-apa. Kalau orang bursa atau broker, kalau indeksnya naik terus, dia rugi, nggak bisa trading, atau flat, atau turun terus, rugi juga. Yang bagus adalah in between mereka bisa ambil untung. Kalau Anda lihat Bloomberg TV, yang Bloomberg kan, itu selalu begitu. Nanti 2 minggu beritanya jelek, 2 minggu lagi bagus, 2 minggu lagi jelek terus, 2 minggu lagi bagus. Kadang-kadang saya mikir kenapa nggak dijadiin satu, kontradik langsung. Karena mereka berkepentingan market naik dan turun. Di belakangnya ada broker-broker kan. Ini nggak apa-apa, naik turun koreksi seperti sekarang. Yang penting gini, apakah perbaikan yang kita sedang lakukan ini betul-betul sustain, berkesinambungan atau tidak, atau saya ngomong doang. Nanti mereka akan sadar nggak lama lagi bahwa saya serius. Itu akan baik lagi karena pada waktu ekonominya bagus, pertumbuhan perusahaan juga bagus, profitability juga bagus, nilai mereka di saham juga akan naik. Yang kita kerjakan adalah memperbaiki fundamental perekonomian. Kemarin euforia kenapa? Karena mereka oke, kayaknya betulan nih, masuklah rame-rame. Tapi itu wah ketinggian nih, turun dulu lah ambil profit. Nanti beli di bawah, naik lagi ke atas kayak gitu. Jadi orang pas satu seperti itu, dan kalau enggak ya mereka akan pengaruhi media-media seperti Anda juga yang lain untuk satu saat negatif terus, nanti saat itu positif supaya bursanya begini. Kira-kira begitu. Oke, baik. Silakan Ira. Udah ketemu sering juga. Kamu Infobank ya? Iya Pak. Infobank. Anak buahnya Pak Eko. Ini maaf biar soal penempatan dana BPD Pak. Soalnya kan dari OJK sendiri bilang sebenarnya likuiditas dari BPD itu tidak ada yang sering gitu maksudnya Pak. Terus seperti apa sih memang urgensinya apa Pak untuk penempatan dana di BPD tersebut Pak? Anda mau ngadu saya mau OJK ya? Gini, kalau Anda tanya OJK selalu bilang empel dari zaman dulu, dari zaman ekonomi merusak juga empel katanya.
Dari zaman Agustus, empel, banyak duit. Tapi nggak di sana, uangnya di BI. Jadi kalau saya ngomong dengan bank daerahnya, waktu itu kan saya ketemu Gubernur Jawa Timur ya, Bu Kofifa, ada juga bupati sana. Mereka sekda, mereka minta emang bisa nggak ke kami, karena dari situ akan disalurkan ke bank-bank BPD yang lain di Jawa Timur, kayak gitu. Dengan bunga yang murah yang mereka suka. Jadi mungkin OJK mesti lihat kondisi real di lapangan yang betul, yang bukan di atas kertas aja. Anda udah ngadu saya tuh barusan, nanti pas si OJK nih. Ya aja lah. Baik, ada pertanyaan lagi dari ruangan ini sebelah kiri. Oke, Sanas. Yuk. Langsung. Oh, itu kekerasan barusan. Ya nggak apa-apa lah. Biar rame, nanti ada berita loh. Ayo, OJK silakan. nggak bisa marahin gua nggak OJK nggak bisa. Enggak. Di pembacaan bahwa kondisi bank banyak duit itu sudah terjadi setiap tahun, ketika mau krisis juga dibilang begitu, 2020 juga begitu, ketika sudah 2021 juga begitu, semuanya bukan OJK. Keuangan, BI, semuanya selalu bilang LPS, selalu bilang empel. Padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight. Jadi ya mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real. Dulu waktu di KSSK rapat saya selalu bilang, coba deh kalau alat liquid per NCD apalah, alat liquid per apa gitu, ada beberapa indikator kan, itu bagus semua. Tapi keadaannya beda dengan di lapangan kan, artinya alat ukurnya salah. Saya minta dulu mereka LPS juga suruh kembangkan alat ukur yang baru. Sampai sekarang belum ada. AL per NCD, AL per DPK kan itu hitungannya. Itu nggak menggambarkan keadaan di lapangan. Kalau nggak kita nggak melambat kayak kemarin ekonominya. Ya. Berarti harus ada rumus baru. Harus riset baru, termasuk keuangan nih. Sini siapa risetnya? Tadi saya datang ke bawah ke tempat riset, kayaknya mesti belajar lebih banyak lagi. Sudah pernah saya ajukan waktu rapat KSSK beberapa waktu yang lalu, beberapa kali rapat malah. Sebelum, kan kita belum pernah meeting, baru akhir bulan KSSK meeting. Tapi di internal tadi saya sudah minta mereka belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan in advance. Jadi semacam early indikator, early warning systemnya di sistem finansial. Kita nggak punya kayaknya di sini. Kalau saya punya, tapi buat saya sendiri dong. Jadi nggak bayar. Ayo, Mas. Sebelah kiri, Pak. Gue mau jebak gue berkali-kali di sana waktu kesana loh. Iya Pak. Kok suaminya istrinya Teguh? Ini Pak, Ayo, Mas. 3 poin ya Pak. Pertama, dia itu kayaknya udah serius banget untuk mau membangun itu dan sudah dapat besar yang mau tanam investasi itu kan ditolak nanti juga pakai APBN dan bisa pakai dana investasi dari investor itu sendiri. Tapi ada masalahnya yaitu karena mereka nantinya bakal pakai pemerintah atau segala macam. Nah itu kira-kira memang kita akan ada gambaran kalau dari pemerintah itu bakal ngasih insentif seperti apa sih Pak ke para investor global di financial center kayak gitu. Oh terus terang saya belum tahu konsepnya, walaupun saya pernah dengar wah, ada ini apa family office di sana, tujuannya naruh narik uang konglomerat internasional ke situ kali. Tapi saya belum tahu konsepnya dan kalau kita mau dukung pun saya belum tahu mereka minta dukungan apa. Ya mana tahu. Nanti kalau enggak Purbaya melawan Luhut gitu kan. Acol gitu kan. Apalagi? Udah. Yang kedua ini Pak, kan kemarin di PSN terbaru Pak, ada beberapa PSN ada beberapa PSN
masih tak boleh dilakukan lumayan banyak BPS Itu kan bukan dari saya, dari Menko Perekonomian. Anda tanya ke dia deh. Nanti kalau saya ngomong salah. Tapi pada dasarnya begini, untuk PSN adalah program yang penting buat kita dan perlu dijalankan dengan cepat. Ada beberapa regulasi yang di bypass di situ sehingga mereka bisa melakukannya dengan cepat. Kenapa dicabut? Yang dicabut pasti yang udah nggak jalan bertahun-tahun nggak jalan pasti dicabut. Itu mungkin alasan gampangnya. Tapi mau detailnya tanya Menko Perekonomian. Iya, Pak. apalagi Pak yang kemarin juga yang Pak Ketua ada juga singgung jangan hanya ibadah aja dikasih komunitas ada juga sebagai buat kita itu kalau misalkan kasih dia itu bisa Anda tahu Ina uangnya ditaruh di mana sekarang? Sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh. Saya nggak gini. Itu usul yang bagus kalau mereka sudah efektif menjalankan program investasi di sektor real yang betul. Kayaknya sih relatif masih terbatas kalau saya nggak cara ya. Tapi saya akan cek lagi. Ini saya nggak mau ngasih uang sana tuh uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mendingan saya kurangin bond saya. Kayak di Danantara kan gitu. Sebagian besar masih bond kan kemarin. Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Berapa lu taruh bond? Kalau gitu mah lu nggak jago juga amat kira-kira gitu. Saya nanya gini, apa kejagoan Anda? Salah bahasa gitu. Kira-kira itu nanyanya. Dan diganti apa keahlian Anda kira-kira gitu. Kalau cuma naruh di bond, tapi mereka bilang akan salurkan ke real sector nanti pada waktunya. Sekarang kan waktunya pendek sekali, cuma 3 bulan per tahun, masuk akal. Tapi yang gitu, yang penting nanti INA juga akan kita lihat betul seperti itu. Kan INA kan harusnya mengundang investor asing loh. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh berapa? 70 triliun di situ? Apa ya? Kayaknya segitu deh. Asingnya ada masuk berapa? 2 miliar dolar dari ini kayaknya dari UAE, Emirates, Arab Emirates. Jadi gitu, kalau dia butuh duit beneran, ekspansi betulan ya udah kita dukung. Tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Taruh juga obligasi lagi. Tapi itu saya pelajarin. Masih. Oke, kanan Metro TV. Saya Pak Baik, kemarin kan suntikan dana 200 triliun salah satunya ke bank BRI juga Pak. Itu serapannya Pak menggunakan. Kalau ada pengelolaan tapi itu 400 katanya mau ketemu Pak Dirut BTN juga itu gimana dan kalau dialihkan itu bakal dialihkan sama kemarin Bapak ngomong soal apa dana pemerintah yang disimpan di data itu mau diinvestasi gimana Pak? Yang BTN Dirutnya mau menghadap saya belum ketemu sampai sekarang. Tapi bilang sih secara langsung sudah lebih tinggi dibanding yang dilaporkan waktu itu. Bahkan dia berjanji akan lebih tinggi lagi, mungkin minta tambahan katanya. Tapi saya akan lihat nanti kalau nggak terserap uangnya akan dilemparkan ke tadi BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur. Kalau BPD Yang backingnya kuat cuman itu aja, kelihatan yang lain saya belum lihat. Artinya kalau ada apa-apa pemudanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada kalau ada nanti. Bang Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin. Saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya. Betul kan? Nah, itu. Oke, Cukup ya semuanya. teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Purbaya, terima kasih banyak Pak Sekjen.